Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Innallaha wal malaikata yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pada kesempatan ini kita coba bicara tentang Zoroaster. Kalau di tempat asalnya Persia kuno disebut Zartois ya. Di Asia orang bilang Zarathustra. Jadi satu agama yang mempercayai monotheis, percaya kepada Tuhan yang Esa, Ahura Mazda, Tuhan yang maha bijaksana. Agama ini hidup sekitar 1500 sampai 1300 tahun sebelum Masehi. Agama ini hidup 1500 tahun sebelum Masehi sebut. Mereka melarang menyembah patung-patung. Mereka yakin dengan Allah yang Esa, Ahura Mazda, Tuhan yang maha bijaksana. Di antara poin-poin yang diangkat pembicara, poin pertama tentang satu di antara ajaran ketika mati masuk pengadilan, penghakiman menuju jembatan Cinpat. Mereka katakan ini sama dengan Islam, katanya ada jalan Shiratal Mustaqim, ya, rambut dibelah 7. Kemudian poin kedua, hari kebangkitan setelah kiamat. Mereka sebut Faraso Kefeti. Poin ketiga dari The Book of Arda-Viraf, katanya konsep Dajjal sama dengan Islam yang akan dikalahkan Isa. Apakah benar begitu? Dalam ajaran Zoroaster, Zartois, itu dikenal dengan Ahriman. Kesamaan dari Dajjal akan dikalahkan Saosayat. Dan kemudian mereka mengutip film Marvel. Ini sama dengan film katanya, Thanos. Poin keempat, perawan Dugdova melahirkan Zoroaster. Ini mengingatkan mereka dengan kelahiran Isa dari The Virgin, The Miracle of Virgin, keajaiban seorang perawan, Ibunda Isa Maryam. Poin kelima, perjalanan ke langit yang diantar dua malaikat. Mereka teringat akan ajaran Isra di dalam Islam. Kelima poin itu yang menjadikan mereka menyatakan ajaran Islam modifikasi, contekan, ciplakan, copy paste dari The Book of Arda-Viraf. Agamanya orang Persia kuno. Kalau bule biasa mengeja The Book of Ardawiraz. Bagi awam yang tidak pernah mengoreh-ngoreh, mencari-cari, selewat itu seperti benar, selewat seperti benar. Coba mari kita klarifikasi satu persatu. Sekarang dari Cinpat, jembatan Cinpat yang katanya manusia yang hidupnya dengan banyak berbuat baik dalam hidupnya, jembatan itu akan
lebar, luas, dia akan mudah jalan menuju surga. Jika seseorang dalam hidupnya berbuat jahat, ya, penuh dosa, jembatan cinta itu akan menyempit. Ya, konsekuensinya orang yang berjalan di atasnya itu akan kesulitan dan jatuh ke neraka. Nah, mereka menyatakan ini sama dengan ajaran Islam yang jembatan seperti rambut dibelah 7. Apa benar seperti itu? Kalau yang diangkatnya kitab suci, The Book of Ardafirab, buktikan di ayat yang mana, ya, di dalam Al-Quran yang menjiplak cinta, ya, tidak ada satupun ayat yang bicara tentang jembatan. Tidak ada, ya. Kalau yang Shiratal Mustaqim itu bukan jembatan rambut dibelah 7, bukan. Ya. Bukan. Shiratal Mustaqim itu jalan yang lurus, ya. Jalan yang benar, ya. Jalan yang hidupnya memakai aturan-aturan Allah yang ditunjukkan Al-Quran. Seperti kita mau jalan, ya, dari Bandung ke Jakarta, kemudian ngelihat rambu-rambu, itu akan nyampe dengan selamat, ya, dengan tepat waktu. Melihat rambu-rambu. Rambu-rambu itu analogi dari aturan Allah di dalam Al-Quran. Rambu-rambu yang benar, aturan-aturan yang benar. Itulah Shiratal Mustaqim. Ketika orang di dalam hidupnya menempuh jalan yang benar, Shiratal Mustaqim, dia akan masuk surga selamat, dunia juga akhirat. Jadi poin pertama, sama sekali tidak sama, ya. Tidak sama, tidak ada dalam Al-Quran kata jembatan satupun, tidak ada. Kemudian mari kita klarifikasi poin yang kedua. Dalam The Book of Ardafirab dinyatakan hari kebangkitan setelah kiamat. Perhatikan kalimatnya. Hari kebangkitan setelah kiamat. Faraso kefeti. Tidak ada di dalam Al-Quran. Kebangkitan setelah kiamat itu tidak ada. Inna, sesungguhnya, fi yaumal kiamah, di hari kiamat, tub'asun, dibangkitkan. Jadi Quran menyatakan di hari kiamatlah manusia dibangkitkan, bukan setelah kiamat. Ini udah salah. Jadi sama sekali Quran tidak menjiplak, demi Allah tidak, ya. Ini tanggung jawab moral aja kita menjelaskan. Hari kebangkitan setelah kiamat tidak ada. Hari kebangkitan setelah kiamat. Yang ada, inna fi yaumal qiyamah tub'asun. Sesungguhnya di hari kiamat. Di hari kiamat, bukan setelah kiamat. Tub'asun. Jadi fraso kefeti yang mereka sangka kita menjiplak tidak ada. Ya, 2, ini udah gugur dia menyatakan bahwa Islam itu menjiplak, itu nggak ada. Kemudian konsep Dajjal Islam, katanya yang akan dikalahkan Isa. Dalam ajaran Zoroaster itu ada Ahriman yang akan dikalahkan Saosayat. Kemudian mereka mengutip film Hollywood Marvel seperti Thanos, ya, sambil nyinyir. Silahkan buktikan. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang bicara tentang Dajjal. Dal, Jim, Lam. Dajjal. Tidak ada satupun ayat. Kalau ada, kalau Anda menyangka bahwa Quran menjiplak Ahriman, Saosayat dengan kalimat Dajjal, buktikan ayatnya. Tidak ada. 3. Udah meleset. Kemudian perawan Dugdopa yang melahirkan Zarathustra,
Zoroaster. Ini katanya mengingatkan kepada Isa ibunda Maryam ibunda Isa, Isa ibnu Maryam, Isa anak Maryam. Di sini juga kurang tepat ya. Dia hanya menyatakan satu. Padahal di dalam Al-Quran dinyatakan, Inna khalaqna Isa innallahi kamasali Adam. Inna khalaqna Adam indallahi kamasali Isa. Ya, mafhum mulafah kita bisa. Sesungguhnya penciptaan Isa di sisi Allah itu seperti penciptaan Adam. Hanya bedanya Isa itu disebutkan ibunya, ya, Maryam. Adam tidak disebutkan ibunya, seperti Musa tidak disebutkan nama ibunya, Ummi Musa. Artinya ada Ummi Adam. Di sini juga kurang tepat. Ya. Kurang tepat kalau mau disebut menjiplak itu nggak bisa. Kemudian poin kelima, perjalanan ke langit diantar dua malaikat mengingatkan kita pada Isra. Tunjukkan ayatnya. Ya. Perjalanan itu bahasa Qur'annya safar, ya. Ya Muhammad, safar ilal ardis fis sama, berjalanlah kamu dari bumi ke langit. Ya, perjalanan itu kan mengkisahkan diantarnya seorang nabi, ya nabi itu Zoroaster, kepada Allah di antara malaikat. Kemudian di perjalanan diperlihatkan surga, neraka. Tunjukkan ayatnya. Kalau Quran katanya menjiplak, tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Ya. Yang di Al-Isra ayat 1 itu, ya, ketika Quran bicara tentang Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, mesti diingat. Ketika Nabi Muhammad Masjidil Haram itu masih, ya, dalam keadaan dihuni oleh orang-orang musyrik penyembah berhala. 13 tahun di Mekah belum ada perintah sholat. Kemudian dia hijrah ke Madinah. 2 tahun hijrah di Madinah baru turun perintah sholat. Kemudian kiblatnya pun tidak ke Ka'bah, karena di Ka'bah masih pekat dengan pusaran orang-orang jahiliyah, ya, penyembah berhala. Dia berkiblat ke Baitul Maqdis. Ya. Kemudian Al-Aqsa belum merupakan masjid. Tahun 535-an. Ya. Palestina di bawah kekuasaan Bizantium. Dan waktu itu Aqsa belum merupakan masjid, masih merupakan gereja. Ya. Tahun 614 Masehi gereja itu diserang. Ya. Persaingan antara Persia dengan Rom dengan Bizantium. Sempat rusak tuh gereja. Nah, kemudian operasional gereja itu diteruskan, berarti kerusakannya nggak begitu parah. Di tahun 634 Masehi, ya, gereja Nea waktu itu masih beroperasi sebagai gereja. Waktu itu seorang pastor ceramah tentang kelahiran Yesus Kristus di gereja Nea yang sekarang disebut Aqsa, masih merupakan gereja. Ya. Nah, kemudian operasional gereja itu 634. Rasul wafat 632. Jadi ketika Rasul hidup, Aqsa itu bukan merupakan masjid, ya, tapi masih merupakan gereja. Baru wafat Nabi, kemudian Abu Bakar 8 tahun, disambung Umar, barulah Palestina itu di bawah kekuasaan Islam. Baru di situ bangun Masjid Aqsa. Ketika Nabi hidup, penamaan Masjidil Haram juga itu baru dinamakan di ujung kenabian. Ya, kita bisa lihat At-Taubah itu. Di surat At-Taubah ayat
yang tentang bahwa hari ini orang-orang musyrik mesti keluar kota Mekah karena haram untuk orang-orang muslim. Disitulah penamaan Masjidil Haram di ujung kenabian. Ya, nah jadi kita harus mengotopsi, ya, mencek dan dicek ajaran kita yang benar menurut Al-Quran. Jadi balik tadi ke tuduhan orang-orang yang membaca The Book of Ardafira bahwa Quran, ajaran Islam adalah jiplakan, sama sekali salah. Tidak ada yang bisa membuktikan ayat yang mana dari poin pertama sampai poin kelima tidak ada satupun yang sama dengan Quran. Ya, jadi Quran adalah benar-benar wahyu Allah. Inna nahnu nazzalna zikra wa innahu lahafidun. Dan Quran akan tetap terjaga. Lahafidun, Allah yang menjaga. Quran adalah wahyu Allah. Tidak ada jiplakan dari manapun. Tuduhan orang yang membaca The Book of Ardafira yang katanya itu jiplakan, Islam jiplakan dari Zoroaster, salah total, 100% salah total. Itu ya. Jadi karena ada konten yang mengangkat The Book of Ardafira, kitab sucinya orang Zoroaster, itu menjadi kita membuat narasi yang sifatnya klarifikasi. Gitu ya. Terima kasih ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, semoga Allah mengampuni kita semua, insyaallah. Semoga Allah menebar terus hidayah-hidayahnya. Tetap syahadat pegang teguh, tetap sholat yang dawam, kemudian zakat setiap penghasilan, saum di bulan Ramadan, terus kita tetap pegang ya sampai hari kematian, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.